Pencobaan merupakan keadaan yang sulit dalam kehidupan yang menjadikan para pengikut Kristus menjadi tawar hati. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena kita bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita akan mulai sebuah rangkaian baru yang mempelajari kitab Yakobus. Yakobus adalah salah satu kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Kita akan memperhatikan pasal yang pertama. Dan Pak Yohanes akan mempersiapkan kepada kita sebuah tema yang menarik untuk kita semua. Berkemenangan dalam menghadapi pencobaan. Apakah Anda tahu apa perbedaan antara pencobaan dan godaan? Jenis besi terbaik adalah jenis besi yang bisa dimasukkan dan tahan dalam bara api yang paling panas. Benarkah begitu? Karena itu, tetaplah untuk bersama dengan kami dan kita akan melihat sisi praktis dari teologi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Jalan 66 pada saat ini, kami ingin membawa saudara kepada sebuah pemahaman yang lebih dalam lagi. Kita akan belajar dari kitab Yakobus. Anda telah bersama-sama dengan kami mempelajari beberapa bagian yang ada di dalam Alkitab, dan semoga itu menjadi berkat bagi kita semua. Tema kita hari ini dalam pasal yang pertama adalah berkemenangan menghadapi pencobaan. Saudara, Yakobus, penulis dari surat ini, adalah saudara Yesus, dan mungkin sekali bahwa ini adalah surat pertama yang dituliskan dalam Perjanjian Baru. Para ahli percaya bahwa kitab ini ditulis sekitar tahun 45 sampai dengan 50 dalam masa kekristenan mula-mula. Yakobus mengirimkan surat ini kepada komunitas Kristen yang tinggal di beberapa tempat. Inilah mengapa surat ini dikirim kepada 12 suku yang tersebar di negara tersebut. Dan konteksnya di sini adalah kumpulan orang percaya yang hanya terdiri dari orang Yahudi saja yang telah menjadi Kristen. Ya, belum ada banyak orang percaya dari orang bukan Yahudi saat itu, karena gereja tersebut baru saja lahir. Dan Yakobus langsung menyampaikan poinnya di awal surat ini. Mari kita perhatikan di ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Inilah yang kita bisa baca dari ayat 2 sampai dengan ayat 4, dan kita bisa mulai memahami, saudara, apa yang terjadi dengan mereka. Orang yang baru percaya ini, yaitu orang Yahudi, orang Kristen yang baru, ya boleh katakan demikian, mulai mempertanyakan sebuah pertanyaan besar kepada diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa Allah bersama-sama dengan kita? Bagaimanakah mungkin kita ada dalam jalan yang benar? Namun pada saat yang bersamaan, begitu banyak hal yang sulit, yang buruk yang kita hadapi. Mungkin yang terjadi di sini termasuk di dalamnya penganiayaan, saudara. Yakobus berkata, perhatikan ini, hai saudara-saudara sekalian. Janganlah kalian menjadi khawatir. Bersukacitalah karena ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa. Karena ada sebuah tujuan atas segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Inilah yang akan membangun iman kita. Karena hal ini yang akan membawa kita kepada ketekunan dalam hidup. Yang akan membawa kita kepada sebuah kematangan. Sampai seperti buah pada titik yang tepat, matang dengan sempurna. Yang akan sampai kepada sebuah keutuhan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan jika kita melihat lagi, di dalam ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya,
ketika kita menghadapi pencobaan, apa respon kita? Apakah kita perlu menggerutu? Apa jawaban Allah atas pertanyaan-pertanyaan ini, saudara? Tidak. Segala sesuatu yang terjadi ini akan membuat kita bertumbuh. Masalah yang kita miliki bukanlah mengenai kesulitan. Namun masalahnya adalah supaya kita tahu bagaimana kita berurusan dengan masalah-masalah tersebut. Terlatih begitu ya. Inilah mengapa kita perlu hikmat, saudara. Hikmat adalah obat yang diberikan Allah kepada kita untuk membuat kita berkemenangan dalam menghadapi pencobaan. Terus pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Apakah kita perlu kuliah sampai S3, S4, S5? Apakah hikmat tersebut bisa ditemukan dalam sebuah budaya tertentu? Atau harus memiliki IQ yang sekian ratus begitu? Tidak, saudara. Namun kita perlu memintanya kepada Allah. Jadi sekarang menarik sekali, banyak orang tidak memiliki keberanian untuk meminta hikmat dari Allah karena mereka tidak percaya bahwa mereka nggak layak menerima tersebut. Ya, seperti masa saya minta hikmat dari Tuhan? Ya, ingat saudara, Allah tidak pernah mengingat-ingat lagi kesalahan orang. Allah tidak mau ingat-ingat lagi kita dulu orangnya bagaimana. Allah memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Satu-satu hal yang perlu kita lakukan, memintanya dengan apa? Tanpa bimbang. Karena setiap orang yang bimbang, setiap orang yang tidak percaya kepada Allah, itu dikatakan tadi seperti air laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Nggak jelas begitu ya, bingung. Nah, sekarang mari kita perhatikan ayat selanjutnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Saudara, ketika kita menghadapi sebuah masalah yang sulit, kita selalu menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Orang kaya bisa kehilangan kekayaannya dalam sekejap, dan setiap orang yang hidup dalam keadaan yang lebih rendah mungkin bisa menjadi kaya dalam sekejap. Jadi ini perubahan hidup. Jadi mari kita perhatikan, saudara. Kita harus berhati-hati, bersikap ya. Kita harus menjadi bijaksana. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini artinya Allah sangat mengasihi orang-orang yang tekun sampai pada akhirnya. Dan masalah utama yang ada dalam pencobaan itu adalah apa? Ketika seseorang melewati sesuatu lebih dari hal ini. Ketika mereka mengalami pencobaan. Ketika orang itu merasa sulit. Maka perhatikan ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apa yang perlu kita perhatikan? Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa berpikir, jika saya melewati masalah sulit, saya ingin melakukan sesuatu yang menentang kehendak Allah, yang merupakan kecenderungan hati kita, godaan si jahat, yang menipu kita, yang akhirnya membawa kita kepada maut. Kita kadang-kadang mau lari dari tanggung jawab, dan kita memiliki kecenderungan untuk menaruhkan beban itu kepada Allah. Wah, ini Tuhan semua ini gara-gara Tuhan. Tidak. Pencobaan diizinkan Allah dengan tujuan untuk apa? Membuat kita matang. Namun godaan adalah sesuatu lain. Godaan adalah sebuah panggilan untuk melakukan apa yang salah, melakukan dosa, dan keinginan untuk tidak taat. Dan ini, saudara, terjadi dalam hati manusia. Rasanya nggak masuk akal kita berkata bahwa Allah yang harus bertanggung jawab atas segala kesalahan-kesalahan kita. Perhatikan firman Tuhan, saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, ini luar biasa. Dan firman Tuhan berlanjut, saudara. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Apa yang menjadi masalah dalam pencobaan? Di manakah pusat dari segala masalah tersebut? Pada diri kita. Yakobus dengan bijaksana mulai menunjukkan kepada kita bahwa masalah yang terjadi sebenarnya itu berkaitan dengan alasan moral, spiritual, dan psikologikal. Jadi ia berkata, perhatikanlah, berhati-hatilah jika kalian menjadi mudah marah, dan jika kemarahan itu menjadi semakin kuat, karena kebenarannya adalah bahwa hal itu tidak akan membawa apa? Keadilan. Ya, kita akan membawa penghukuman kepada kita. Pastikan kita menyingkirkan segala jenis imoralitas, kebencian, dan kejahatan supaya kita bisa melakukan semua ini. Perlu sekali kita membuka hati kita, menerima firman yang ditanamkan dalam hati kita. Dan apa yang harus kita lakukan dengan firman? Kita harus mempraktekannya. Mari perhatikan ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Apa saudara? Dipraktekkan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan yang bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, melakukan firman Tuhan akan menghindarkan kita dari kecenderungan yang jahat, membuat kita menang atas kuasa yang mengendalikan hidup kita, dan kita akan berkemenangan. Firman Tuhan di dalam Alkitab yang memberikan arahan bagi kita. Dan sekarang saudara, Yakobus memberikan kita sebuah ujian akhir. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berjalan dalam jalan yang benar? Kira-kira gimana? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bagaimana kita cara tahu? Bagaimana kita bisa dikatakan seorang yang benar dan beribadah? Sambungkan di sini, yaitu apa? Ibadah yang Allah kehendaki adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Setiap orang yang mengikuti firman Allah tidak akan membiarkan diri mereka untuk dicemarkan oleh hal-hal dalam dunia ini. Inilah mengapa firman Allah adalah jawaban satu-satunya, cara satu-satunya untuk kita mendapat kemenangan atas segala pencobaan yang menimpa kehidupan kita. Semoga penjelasan ini boleh memberkati saudara. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Yakobus pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema berkemenangan dalam menghadapi pencobaan. Jadi sekarang mari kita beranjak pada bagian yang kedua, yaitu tanya jawab. Ini adalah sebuah rangkaian pembelajaran yang baru dalam kitab Yakobus, sebuah kitab yang terdapat di dalam akhir dari Perjanjian Baru. Saya cukup yakin ada banyak orang di luar sana yang memiliki pertanyaan sama dalam benak mereka. Apakah itu? Yaitu, apakah Yakobus merupakan saudara Yesus, Pak? Karena di bagian awal ada menyebutkan bahwa Yakobus adalah saudara Yesus. Bagaimana Pak Yohanes? Baik Pak Oti, ini tentu merupakan sesuatu yang sangat menarik ya. Pertama-tama, ada fakta yang mungkin sedikit orang yang tahu bahwa nama Yakobus dalam bahasa Yunani disebut Yakobos, yang sama dengan nama Yakub. Dan dalam Perjanjian Baru ada banyak sekali nama Yakobus yang kita temukan, dan ini benar ya.
Ada banyak sekali Yakobus yang tertulis di dalam Alkitab. Ada Rasul Yakobus, anak Zebedeus yang bisa kita temukan dalam Markus 1 ayat 9. Ada Yakobus, anak Alfius yang disebut Yakobus muda. Ada juga Yakobus, bapak dari Yudas. Dan juga Yakobus, saudara Yesus, anak dari ibunya atau Maria. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Yakobus berdasarkan apa yang kita bisa baca dalam Markus pasal 6 ayat 3, merupakan anak dari Maria dan Yusuf. Jadi sekarang ada beberapa kontroversi mengenai hal ini yang disebabkan oleh tradisi di dalam gereja, yang dikatakan sebagai brother, saudara. Jadi ini dikatakan sebagai saudara kandung maupun bukan kandung. Jadi oleh karena perbedaan pandangan teologi yang dipercaya dalam sebuah pandangan gereja, percaya bahwa Yakobus adalah saudara Yesus bukan secara biologis. Namun kita bisa menemukan alasan eksegesis dari suatu teks manapun yang memberikan kesimpulan hal ini. Jadi, kebanyakan dari para ahli yang tidak berasal dari tradisi gereja tertentu memahami dengan jelas bahwa Yakobus adalah saudara kandung Yesus. Mujizat yang spesial yang kita bisa temukan di sini adalah bahwa orang yang dibesarkan bersama-sama dengan Yesus, yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Dia, yang menjadi ekspektasi kita dari orang-orang semacam ini adalah bahwa setiap orang akan memiliki kesulitan untuk percaya kepada saudaranya sendiri. Karena tidak ada seorang nabi pun yang dihargai di tempat asalnya. Jadi ketika kita melihat bahwa Yakobus menyebut Tuhan Yesus, surat ini menunjukkan kepada kita bahwa ia memahami siapakah saudaranya itu yang sesungguhnya. Ini satu telaah yang luar biasa sekali. Benar sekali Pak Yohanes. Sekarang, pasal yang pertama dari kitab Yakobus ini berbicara mengenai pencobaan dan godaan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menghadapi pencobaan atau malah jatuh dalam godaan? Inilah yang menjadi keraguan kita saat kita membaca pada ayat yang kedua bagian ini Pak Yohanes. Ya Pak Oti, penting sekali bagi kita memperhatikan pertanyaan ini bersama dengan tentunya pendengar yang setia supaya kita bisa memperhatikan Alkitab kita masing-masing dan melihat kembali apa yang dikatakan di sana. Ada beberapa versi lain dari Alkitab seperti terjemahan sederhana Indonesia yang menerjemahkan dengan kesusahan. Namun versi lain menerjemahkan dengan cara yang berbeda. Nah, jadi sekarang mari kita gambarkan jika ada seorang yang telah melakukan segala sesuatu yang salah, yang telah jatuh ke dalam dosa dan kemudian dia pulang ke rumah. Dan orang ini merupakan orang yang baru saja menjadi percaya. Dan ia membaca hal ini mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, mungkin orang tersebut akan berkata, wah, saya pikir saya tidak seburuk itulah. Jadi terjemahan ini bila salah diterjemahkan akan mengakibatkan masalah pemahaman. Bahasa aslinya, bahasa Yunani diartikan dalam arti cobaan dan godaan. Namun hal ini, kita perlu memahami, itu lebih tepat diterjemahkan sebagai pencobaan. Ya, kira-kira gitu Pak Tia. Tepat sekali. Jadi sekarang pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Apakah sebenarnya yang menjadi perbedaan antara pencobaan dan godaan? Bagaimana kita bisa memisahkan kedua hal ini? Karena sebagaimana yang kita bisa lihat dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Abraham digoda dan Yesus juga digoda. Bagaimana kita mengetahui perbedaan dari kedua hal ini, Pak Yohanes? Ya, baiklah. Apa yang kita bisa katakan mengenai pencobaan, godaan, dan kesusahan ini? Pencobaan merupakan keadaan yang sulit dalam kehidupan kita, yang menjadikan para pengikut Kristus tawar hati. Pencobaan adalah sebuah masalah atau kesulitan yang terjadi dalam hidup kita dan terkadang membuat kita ragu bahwa Allah itu baik, bahwa Ia senantiasa memperhatikan kita. Godaan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Godaan adalah sebuah ajakan bagi kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Allah. Jadi Abraham menghadapi pencobaan, namun ia tidak tergoda. Kita bisa melihat juga bahwa Yesus di sisi lain digodai karena ia dibujuk setan untuk melakukan dosa. Jadi bagaimana kita bisa yakin mengenai perbedaan yang ada di sini? Godaan adalah sesuatu yang terjadi yang dikarenakan oleh sifat alami kita dan kehendak yang terdapat dalam hati kita masing-masing, yaitu keinginan
untuk melakukan hal yang salah. Inilah yang Yakobus katakan, yaitu bahwa Allah tidak pernah mencobai kita. Pencobaan merupakan sesuatu yang berasal dari luar, yang berkaitan dengan sifat alami dosa kita, yang kecenderungan kita untuk berbuat apa? Dosa. Dan pencobaan merupakan sebuah masalah, kesulitan, dan godaan untuk melakukan apa yang salah, yang memanggil untuk melakukan hal ini. Ayo buat. Padahal itu salah. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat penting, dan kita jangan mencampur adukan kedua hal ini. Pada ayat yang ke-25 dari pasal yang pertama ini menyebutkan tentang hukum yang sempurna, hukum yang membebaskan. Hukum apakah ini, Pak? Sepertinya ini merupakan sebuah hukum yang baik. Dan tentu saya ingin mengetahui hukum ini lebih baik lagi, karena sepertinya hukum ini akan membuat saya sangat bahagia dan sukses. Benarkah begitu, Pak Yones? Ya, tentu ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Apa yang Yakobus coba untuk sampaikan kepada kita? Bahwa kita harus menghadapi pencobaan kita masing-masing. Dan apa yang perlu kita lakukan dalam hal ini? Kita perlu hikmat, saudara. Dari mana datangnya? Dari Allah. Dan dalam proses ini, Yakobus berkata, perhatikan ini. Kita perlu memiliki firman Tuhan yang tertanam di hati kita, supaya kita tidak melupakan hal ini. Seperti manusia yang lupa, ya bagaimana wajahnya ketika dia bercermin. Bercermin begitu keluar, lupa. Gimana ya wajah saya, ganteng apa enggak ya? Yakobus sebenarnya berkata bahwa solusi atas masalah ini adalah dengan memperhatikan dengan seksama hukum yang sempurna, yang membawa kita kepada sebuah kemerdekaan. Jadi apakah hukum ini merupakan referensi atas apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, ataukah ini merupakan referensi dari Injil Kristus? Karena semua hukum inilah hukum yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Inilah hukum yang sempurna, yang membawa kita kepada sebuah kemerdekaan. Dengan kata lain, Injil Kristus inilah kabar baik yang kita dapatkan dalam Kristus, yang memberikan kemungkinan bagi kita untuk hidup berdasarkan hukum yang tidak memperhamba kita, namun yang membebaskan kita dari segala macam pencobaan dan memberikan kepada kita kekuatan dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Pasal pertama dari kitab Yakobus diakhiri dengan berbicara mengenai ibadah yang murni dan yang tidak bercacat. Ibadah yang sejati. Dan saya mulai berpikir dalam diri saya sendiri, wah, saya sedang mencari sebuah agama untuk diri saya sendiri. Dan sekarang saya pikir saya telah menemukannya. Namun demikian, bukankah agama hanya sekedar berdoa dan membaca Alkitab? Dan semuanya akan baik-baik saja, Pak. Bukankah kita perlu sampai kepada sebuah titik seperti ini? Sepertinya ini tidak begitu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan gereja di luar sana, begitu Pak Yones? Saya pikir ini merupakan sesuatu yang berbeda dari apa yang biasa ditemukan dalam gereja-gereja. Saya belum pernah melihat ada gereja-gereja yang jemaatnya terdiri dari anak yatim piatu dan janda-janda. Yang biasa saya lihat adalah gereja yang memberikan penekanan dalam hal mental, ya, kerohanian, dan mungkin lebih kepada kebiasaan mistis. Dan sekarang apa yang akan Yakobus katakan? Yakobus berkata bahwa untuk seseorang benar-benar menjadi pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang tersebut mengikuti 2 tes yang menarik, yang akan membuktikan legitimasi akan hal tersebut. Pertama, orang tersebut tidak boleh merupakan orang yang nggak pedulian begitulah. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus memperhatikan anak yatim piatu dan para janda dalam kesusahan mereka. Dengan kata lain, saudara, kita perlu menolong setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membalas kita kembali di kemudian hari. Kita perlu melakukan hal ini dengan sebuah maksud baik, dengan tidak bermaksud menerima balasan atas apa yang kita lakukan. Nah, tes kedua, untuk tidak mencemarkan diri kita dengan dunia yang sering sekali mempesona kita dan berkata bahwa kita perlu hidup bagi diri sendiri. Dengan kata lain, setiap orang yang hidup bagi orang lain dan bagi kerajaan Allah adalah orang yang hidup dalam jalan yang benar. Jadi sekarang jika seseorang hanya ke gereja saja, membaca Alkitab, berdoa, karena seperti itulah cara dia dibesarkan, maka sebenarnya orang tersebut tidak belajar untuk apa? Mempraktekkan firman Tuhan. Jadi, dengan kata lain, kita tidak bisa hanya sekedar untuk membangun panti asuhan saja, dan kemudian kita menghilang.
dan berkata bahwa kita bukan merupakan bagian dari hal tersebut. Memang semua ini tergantung lagi ya dari apa arti semua ini. Jika hal ini dilakukan dalam sebuah roh yang sama dengan roh Yakobus, maka tidak ada masalah. Namun sekarang jika seseorang memutuskan untuk melakukan hal ini dengan tujuan untuk menerima sesuatu dari Allah atau untuk menarik perhatian orang lain melalui kerohanian yang ia miliki, maka ia sudah di luar dari apa yang diajarkan oleh Yakobus. Tepat sekali. Para pendengar sekalian yang kami kasihi, terima kasih untuk bersama-sama dengan kami dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu Kitab Yakobus pasal yang pertama. Saat ini Pak Yohanes akan menyampaikan kepada kita kesimpulan akhir dari pelajaran kita hari ini. Jangan kemana-mana dulu dan tetaplah untuk bersama dengan kami. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari Yakobus pasal pertama, dan tema kita adalah berkemenangan dalam menghadapi pencobaan. Pelajaran utama apakah yang kita bisa pelajari dari pelajaran hari ini? Bahwa kita berkemenangan dalam menghadapi pencobaan ketika kita mengikuti firman Tuhan. Kita bisa menghadapi masalah demi masalah dan mulai berpikir Allah berbuat baik jika Ia membebaskan kita dari segala kesulitan, kesukaran, ya. Jadi sekarang kebenarannya adalah bahwa ini semua merupakan sebuah cara pikir yang belum dewasa. Allah ingin mengubah nilai-nilai yang kita miliki dan Ia mengizinkan kita untuk melewati segala masalah untuk kita belajar mencari tahu apa yang benar-benar penting. Yang benar-benar penting adalah hikmat, saudara. Dan hikmat sejati adalah hasil dari ketergantungan kita kepada Allah, dan kita hanya akan sampai kepada poin ini ketika kita memperhatikan firman Tuhan dan memperhatikan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Kita perlu mendengarkan dan mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Alkitab setiap hari. Ya, kiranya Allah memberkati Anda dan membantu kita untuk terus menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.